Tim Reformasi Polri beranggotakan Prof. Dr. Mahfud MD dan mantan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti bertemu kalangan akademisi, praktisi hukum, budayawan hingga tokoh agama. Pertemuan bertajuk Serap Aspirasi itu berlangsung di ruang rapat Senat Fakultas Hukum Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar pada Selasa 16 Desember 2025. Pertemuan ini tertutup untuk diliput langsung awak media. Awak media yang hadir hanya diperbolehkan mengambil gambar suasana, lalu diarahkan menunggu sesi doorstop. Pantauan Tribun, rombongan tim reformasi Polri ini disambut tuan rumah Wakil Rektor 3 Unhas, Prof. Dr. Farida Pati Tinggi. Kalangan praktisi hukum yang hadir diantaranya Guru Besar Unhas, Prof. Dr. Said Karim, yang pernah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Ferdy Sambo. Ada juga Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Dr. Rahman Syamsuddin. Kemudian kalangan akademisi ada Koordinator Forum Dosen, Dr. Adi Suryadi Chula dan budayawan Prof. Dr. Aminuddin Saleh yang juga Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Unhas. Di kalangan aktivis hadir Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar Abdul Aziz Dumpa. Adapun rombongan yang mendampingi tim reformasi Polri ini diantaranya EKS Pimpinan KPK Laode M. Syarif dan Kepala Biro Humas Kemensetnek Edi Cahyono Sugiarto. Dalam sesi doorstop, Mahfud MD dan Badrodin Haiti didampingi Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa dan Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. Hamzah Halim. Mahfud mengatakan tujuannya menggelar pertemuan di Unhas untuk mempercepat reformasi Polri. Dari istilah-istilah itu, lanjut Mahfud, semuanya bermuara pada kecepatan perbaikan Polri ke depannya. Olehnya itu, Mahfud dan tim reformasi Polri lainnya turun ke daerah-daerah menyerap aspirasi. Tujuannya, kata dia, untuk mengetahui titik krusial yang harus dibenahi di institusi Polri. Beberapa persoalan krusial yang terjadi di tubuh Polri saat ini, kata Mahfud, berkaitan dengan aspek penegakan hukum. Selain itu juga, gaya hedonisme pejabat Polri yang kerap dipertontonkan ke publik. Tidak hanya itu, Mahfud juga membeberkan adanya unsur politik yang kerap mengganggu penegakan hukum di tubuh Polri. Bahkan kata dia, jika politik sudah menyentuh unsur pimpinan, maka sangat sulit bagi Polri untuk menjadi institusi penegakan hukum profesional. Sementara itu, Badrodin Haiti mengatakan salah satu peran dari bentuknya tim reformasi Polri bertujuan untuk memulihkan kembali citra Polri, yang dimana mantan Kapolri ke-22 ini menegaskan kepercayaan publik terhadap Polri adalah bagian penting dari penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media. Sekiranya kita bersyukur Unhas menjadi tuan rumah untuk membahas bentuk diskusi yang sangat lugas. Hari ini berkunjung ke Unhas setelah kemarin ke Solo, hari ini juga akan di Kapten, lalu di Palu. Jadi berbagi-bagi kita untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah, saudara, kita tidak akan melakukan reformasi Polri karena reformasi itu sudah selesai. Yang akan dilakukan itu adalah percepatan reformasi Polri. Lalu di sini tadi ada muncul istilah re-engineering, ada istilah juga transformasi, ada istilah akselerasi. Tapi reformasi Polri itu selalu dikaitkan dengan upaya mempercepat. Jadi Polri itu sebenarnya strukturnya, aturannya udah bagus. Sekarang kenapa terjadi begitu itu? Nah, kita sekarang mencari semacam aktu cek, gitu ya. Seperti orang sakit itu pegang apa di sini? Yang bisa kayak ini terjadi pemerasan, terorisme, hedonisme, flexing, kolaborasi dengan kejahatan dan sebagainya. Nah, itu kenapa terjadi? Sehingga masyarakat tidak terlindungi. Nah, kita cari, tanya. Ada beberapa faktor yang ditemukan. Pertama, Polri ini mulai bermasalah ketika masuk unsur politik ke dalamnya. Lalu yang kedua soal leadership, karena polisi itu kan sangat terkomando. Kalau yang di atasnya bagus, bawahnya pun bagus.
Kalau di atasnya tidak terkontaminasi oleh politik, ke bawahnya pasti bagus. Hanya itu kuncinya, sebenarnya politik dari leadership. Nah yang lain-lain itu nanti kita perbaiki sedikit-sedikit. Dari upaya untuk memperbaiki. Tapi saya banyak mendapat istilah-istilah berdasar kearifan lokal dari Makassar tadi, dan bagus-bagus. Kita akan coba itu nanti diolah sehingga muncul dari itu mewarnai apa-apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan. Pokoknya Polri itu milik kita, Polri itu polisi rakyat, harus dekat dengan rakyat, melindungi, mengayomi dan menegakkan hukum, melayani. Itu yang bermasalah di penegakan hukumnya. Kalau melayani, melindungi dan mengayomi itu nampaknya masyarakat sudah bagus dengan Polri. Tapi penegakan hukumnya ini tempat jangkrik, terutama kalau menyangkut sudah dengan dunia bisnis, politik dan sebagainya. Itu aja. Saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Pak Rektor, sahabat saya ini, sama Pak Dekan juga sahabat saya. Lama kami berinteraksi di kampus. Ada lagi terkait Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.